Oke, rahasia mistik yang pertama supaya setiap harinya fresh itu Mistika menggunakan lotion yang charming. Cara penggunaannya mudah banget, tinggal diusapkan saja teman-teman. Nah, Mistika itu suka banget karena di sini ada glutathione, kemudian juga ada vitamin E dan masih banyak lagi kandungan alaminya sehingga bisa membantu mencerahkan kulit kita secara alami. Oke, satu lagi rahasia Mistika yaitu body scrub yang Mistika suka banget wanginya. Ini enak banget dan caranya juga gampang banget. Tuh udah dipakai sama Mistika. Tinggal dioleskan aja teman-teman, dan pastinya ini wanginya menenangkan banget dan menyenangkan hati. Dia ada bulir-bulirnya kecil banget, jadi ketika diusapkan di kulit itu nggak bikin sakit teman-teman. I love it. Biar mandi menjadi kegiatan yang menyenangkan, Mistika juga menggunakan body wash yang cucumber. Ini suka banget Mistika wanginya, fresh banget. Kalau misalnya bisa ditransfer wanginya, wah pasti seneng banget. Halo everybody, welcome back to my video. Hari ini ikutin lagi seharian bareng Mistika. Hari ini kita ada acara dan pastinya acaranya spesial banget. Nanti Mistika bakal ketemu sama Wakil Ketua MPR RI bidang sosialisasi 4 pilar. Ketemu Bapak Ahmad Muzani. Let's go. Dan hari ini Mistika nggak sendirian, diantarin sama Mario. Terus sama adik juga. Selalu bawa sekarang whitening kemana aja biar seger. Menunggu briefing. Selamat makan siang. Kita pakai ada sambal kentang, terus juga ada ikan, ada sop-sopan gitu. Jadi kita habis briefing acara ini. Sukses. Iya, makan siang, ketemu si Beb. Oi Beb. Long time no see. Akhirnya ketemu lagi sama mbaknya juga. Enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Ahmad Muzani, yang kami hormati anggota fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung yang hadir, yang kami hormati narasumber FGD MPR RI Dr. Ayi Acarya SMDA dan Bapak Albert Medianto MPD, yang kami hormati Direktur Eksekutif LT serta seluruh peserta FGD MPR RI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rabikum. Rabikum ya Rabikum. Rabikum sallu ala. Assalamualaikum jamaah penting sayyidiyah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Fokus Group Discussion Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema Prospek Wirausaha pada Masa Pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Suparman Arif MPD. Selanjutnya, sambutan dan pengantar FGD oleh Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Ahmad Muzani sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Haji Ahmad Muzani dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan pariwisata juga di stop sementara. Bahkan lebih daripada itu, kegiatan keagamaan, sholat berjamaah tarawih tahun yang lalu ditiadakan, Idul Fitri tahun yang lalu ditiadakan, sampai jamaah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima pun ditiadakan. Pemerintah Saudi membatasi dengan ketat haji tahun lalu hanya diikuti 10.000 orang saja sebagai bentuk bagi persyaratan tahunan. Ini suasana yang sama sekali tidak pernah kita perkirakan dalam sejarah hidup kita. Saya di umur saya di atas 50 tahun. 50 tahun lebih saya berumur baru mengalami suasana kayak begini. Orang-orang yang lebih senior dari saya umur 60, 70, bahkan 80 tahun saya tanya sama baru mengalami suasana dunia yang kayak begini. Rotasi dunia terhenti seolah-olah tidak ada kehidupan lagi. Baru pelan-pelan kita memulai suasana itu. Sektor yang paling memungkinkan sekarang ini hidup dan berkembang adalah sektor yang memungkinkan manusia untuk bertahan, yakni sektor pangan. Dan sektor-sektor jasa lainnya yang bisa mendukung proses arus manusia, barang dan jasa. Itulah yang masih ada harapan dalam kehidupan perekonomian kita. Saya baru saja 2 hari yang lalu ke Bali. Sabtu Minggu saya ada di Bali. Sebagai pusat pariwisata yang kita banggakan, bahkan pusat pariwisata dunia, Bali terhenti. Tidak ada kehidupan dan tidak ada pariwisata. Hotel-hotel tutup, restoran tutup, kafe pun bubar, nggak ada di kafe karena pindah ke Bandar Lampung. Orang-orang mengatakan yang kafe tutup, tukang nasi kopi, chefnya udah pindah kemana-mana. Bahkan para pengelola hotel, manajer dan para pelaksana hotel pindah ke Qatar untuk mempersiapkan Piala Dunia tahun 2022. Tidak ada kehidupan, nggak ada turis, nggak ada apa sama sekali. Restoran tutup, warung-warung tutup, nggak ada sama sekali. Tapi meskipun demikian, orang Bali masih bertahan apa adanya. Dia jualan nasi jenggo, dia jualan makanan-makanan yang ada, dia jualan kue-kue, dia jualan minuman-minuman ringan. Orang-orang Bali yang tadinya hidup dari sektor pariwisata, pada pulang ke desa masing-masing, mereka bertahan hidup dengan caranya bertani, beternak di desanya. Atau orang-orang Bali yang punya koneksi dengan Jakarta, yang punya koneksi dengan tempat-tempat lain, dia berhijrah sementara untuk mempertahankan kehidupan dirinya dan keluarganya. Itulah suasana COVID. Bali yang tadinya membanggakan, sekarang pertumbuhan ekonomi yang terkecil di Indonesia, nomor 34 dari 34 provinsi, minus 12%. Ini sebuah suasana yang mengerikan. Kita bersyukur kepada Allah, Bandar Lampung, provinsi yang dimakrifah loh, totot tentrem terterus. Di Bandar Lampung kita menanam pisang, ada pabrik pisang. Di Lampung kita menanam nanas, ada pabrik nanas. Di Lampung kita menanam coklat, ada pabrik coklat. Di Lampung kita ngegedein sapi, banyak pabrik-pabrik ataupun RPH sapi, pemotongan hewan. Di Lampung menjadi pusat pengiriman, distribusi dan pelabuhan nasional dan internasional di Panjang. Di Lampung kita menanam kopi, di sini menjadi pusat distribusi kopi dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan gairah kehidupan ekonomi di Lampung masih bisa bertahan dalam suasana COVID. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan belum sejalan. Akibatnya banyak persoalan di sana sini. Kenapa? Akibat daripada itu, pengangguran pun mulai tumbuh. Pabrik-pabrik yang tadinya bergerak melambatkan pergerakannya. Mereka, teman-teman kita yang tadinya bekerja pada nganggur dan di PHK, akhirnya mereka serabutan kerja apa adanya, mencoba latihan menjadi wirausaha tak ada modal, dan mencoba wirausaha berkalah saing dengan yang sudah ada dari dulu. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini ancaman
bagi kehidupan kita. Forum grup diskusi yang kita adakan pada hari ini, saya ingin mendengar dari para pelaku ekonomi Provinsi Lampung ini, apa yang saudara kerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Kira-kira peran pemerintah apa yang diharapkan. Selalu saja masalahnya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan begitu rupa, begitu aneka ragam, dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk saudara-saudara ketahui, pemerintah pusat mengeluarkan uang sekarang tahun ini sampai 600 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Tapi tentu saja jumlah angka tersebut belum dirasakan oleh banyak kalangan usaha dan pelaku usaha di bawah. Karena apa? Karena kemampuan saudara-saudara semua mengakses informasi dan mengakses modal di lembaga-lembaga perbankan atau di lembaga-lembaga pemerintah sangat terbatas. Itulah saudara-saudara sekalian, maka hari ini saya ingin mendengar langsung suasana itu semuanya. Kalau saya lihat hari ini dari daftar yang hadir, semuanya adalah calon pengusaha. Ada yang baru memulai, ada yang sudah memulai tapi belum gede. Ada yang memulai tapi bangkrut terus. Saya sudah paham, ini pasti problemnya aneka rupa, aneka macam. Aneka rupa, aneka macam karena problemnya pertama adalah kalah bersaing. Problem kedua adalah tidak ada modal. Problem ketiga adalah tidak ada akses. Problem keempat adalah bangkrut karena salah perhitungan, baik ongkos yang terlalu besar ataupun ditipu. Dan problem-problem lain tentu saja ada. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka kita perlu untuk bicara-bicara. Beban yang berat kadang-kadang harus diceritakan kepada orang lain, meskipun orang lain tidak bisa menyelesaikan beban kita atau klaster baru. Sehingga banyak pusat-pusat perkumpulan manusia di stop, bahkan ditutup untuk sementara. Kegiatan olahraga yang memungkinkan. Demikianlah rangkaian acara pembukaan fokus group discussion sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI pada hari ini. Semoga mendapatkan berkah dan juga manfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aida ija cahita awisinji. Itulah salah Jawa maaf lawan sauni. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai acaranya dan sekarang lagi nunggu dijemput. Tadi sudah lihat ada siapa saja yang datang, ada Bapak Wakil MPR RI. Sekarang udah jam 4 lewat 10. Kita masih nunggu dijemput.